Setiap kali kemenangan diraih dalam pertempuran melawan kepalsuan, kemenangan itu selalu disertai dengan kekuatan dan dampak doa yang didorong oleh iman yang kuat. Mari kita lihat hal ini dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Pasal 18 ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui, bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Setelah berdoa dengan sungguh-sungguh. Ayat 38. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. 850 nabi palsu yang menyembah Baal, dan Elia, nabi sejati yang menyembah Tuhan, mengusulkan, "Mari kita lihat siapa Tuhan yang hidup yang benar," dengan mengatakan, "Mari kita sembelih hewan, bangun mezbah untuk korban bakaran, dan akui Tuhan yang menjawab dengan api sebagai Tuhan yang sejati." Lalu mereka semua berdoa. Nabi-nabi palsu berdoa kepada dewa-dewa mereka dengan cara mereka, dan Elia dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dengan caranya sendiri. Akhirnya, Tuhan Yehova, yang disembah Elia, menjawab doanya. Kebenaran bahwa Tuhan itu benar, dibuktikan melalui doa. Alasan Nabi Daniel memasuki gua singa tapi tidak menjadi mangsa singa, mengatasi semua kesulitan, adalah karena kekuatan doa yang berasal dari iman kepada Tuhan. Sama seperti Elia membuktikan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar melalui doa, dan sama seperti Daniel diselamatkan melalui kuasa doa dalam situasi sulit, saya sungguh-sungguh berharap bahwa pekerjaan seperti itu akan terjadi pada kita di zaman ini. Mari kita lihat Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Siapa yang akan memberikannya kepada kita? Tuhan telah berkata, bahwa Dia pasti akan memberi kita apa yang kita minta. Jika Tuhan mengatakan Dia akan memberikannya, kita bisa mempercayainya. Lalu, tindakan apa yang harus kita ambil agar itu diberikan kepada kita? Kita harus menjadi orang yang meminta dan mencari. Duduk diam tanpa meminta apapun dan berpikir Tuhan tahu segalanya, dan akan memberikannya kepada kita secara otomatis, tidak dapat diterima. Tentu saja, Alkitab juga mengatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka akan kamu mendapat. Meminta adalah bagian kita, dan mencari juga bagian kita. Hasil selanjutnya adalah bagian Tuhan untuk menggenapinya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Karena ada tertulis, karena setiap orang yang meminta, menerima, itu berarti setiap orang yang meminta akan menerima. Lalu, jika kita mempertimbangkan hal ini secara terbalik, apa artinya bagi mereka yang tidak meminta? Mereka tidak akan menerima. Karena setiap orang yang meminta, menerima dan setiap orang yang mencari, mendapat dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika kita dengan sungguh-sungguh berdoa sesuai kehendak Tuhan dengan iman, betapa besarnya penghargaannya terhadap ketulusan doa kita dari atas? Dia menjawab semua. Kalian harus percaya fakta ini.
Namun, satu hal yang jelas adalah bahwa tugas kita adalah meminta, mencari, dan mengetuk, dan itu tergantung pada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan hal ini, hal-hal seperti itu akan terjadi.